Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam perlindungan Allah SWT. Amin. Nah, pelajaran pada hari ini yaitu kita masih mempelajari tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, yang ada di bab 5. Kalian bisa buka bukunya di halaman 70. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Wijayanti, biasa dipanggil dengan Ibu Wiwit. Ibu mahasiswa dari kampus IAI Al-Aziz, Jawa Barat. Dan Ibu ada tugas praktek akhir kuliah yaitu di sekolahan MI Qurrata Ayuni Sleman Yogyakarta ini. Nah, sebelumnya untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, kalian bisa buka bukunya materi Isra Mi'raj, buku paketnya. Nah, pembelajaran pada hari ini kita belajar peristiwa Isra Mi'raj dengan menggunakan peta ringkasan. Jadi kita akan membuat sebuah peta dan meringkas pada setiap paragrafnya. Caranya gimana? Caranya simak video berikut ini ya. Nah, pada pembelajaran SKI hari ini kita belajar materi tentang peristiwa Isra Mi'raj dengan cara membuat peta ringkasan. Peta ringkasan itu seperti ini ya, yaitu cara membuatnya. Terlebih dahulu pada bab Isra Mi'raj kita harus tahu apa saja yang dipelajari dengan cara yaitu mengetahui subbab materi yang dipelajari. Nah, subbab materi pada peristiwa Isra Mi'raj ini yaitu ada 3. Yang pertama, ini latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Ini materi yang pertama kali nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, subbab yang kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang subbab yang ketiga adalah tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Jadi pada peristiwa Isra Mi'raj nanti kita akan mempelajari 3 bagian ini. Nah, 3 subbab ini nanti kita akan jabarkan dengan membuat ringkasan. Nah, ciri-ciri subbab pada setiap materi pelajaran yaitu ditandai dengan huruf kapital A, B, dan C. Nah, sedangkan yang 3 ke bawah ini merupakan anakan subbab, yaitu materi-materi apa saja yang ada di subbab yang kedua, yaitu materi apa saja yang ada di peristiwa Isra Mi'raj. Jadi materi-materi yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini atau di subbab yang kedua, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Anakan subbabnya itu apa? Yang pertama, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Kemudian materi selanjutnya pada peristiwa Isra Mi'raj yaitu kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Nah, sudah mengetahui ya, yang huruf tebal
huruf hitam tebal ini yang A, B, dan C itu merupakan subbab, sedangkan yang satu ke bawah 1, 2, 3 ini merupakan anakan sub, yaitu materi yang ada di dalam subbab yang nomor 2 atau subbab yang B, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang kita meringkas ya setiap paragrafnya di subbab yang tadi, yang 3 tadi, untuk menjabarkan subbab tadi agar kita tidak mudah lupa. Nah, sekarang kita langkah pertamanya yaitu meringkas di setiap paragraf ya. Pertamanya kita baca terlebih dahulu. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah SWT ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu mengalami kesedihan karena orang yang dicintai meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy juga tidak henti-hentinya menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah SWT memperlihatkan kejadian-kejadian yang merupakan gambaran orang di dunia dan balasan di akhirat. Dalam Isra Mi'raj ini juga Allah SWT memperlihatkan kaum muslimin untuk menunaikan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Nah, di sini kita ambil poin pentingnya. Jadi, caranya yaitu pada paragraf ini tuh membahas tentang apa. Kita jadikan pertanyaan. Membahas tentang apa aja sih? Nah, ini paragraf ini ada di buku kalian ya, yaitu kalian bisa buka bukunya di halaman 70, yaitu bab tentang Isra Mi'raj atau asal mula Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita ambil poin pentingnya pada paragraf ini dengan cara dibuat pertanyaan. Nih, contohnya membahas apa aja sih paragraf di sini? Kita baca ulang. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah SWT ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu mengalami kesedihan karena orang yang dicintai meninggal dunia. Jadi ternyata pada paragraf ini menjelaskan tentang penyebab mengapa Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT. Kemudian kalimat yang selanjutnya itu, kaum kafir Quraisy juga tidak henti-hentinya menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah SWT memperlihatkan kejadian-kejadian yang merupakan gambaran orang-orang di dunia dan balasan di akhirat. Dalam Isra Mi'raj ini juga Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan sholat 5 kali sehari semalam. Nih, jadi yang dibahas pada paragraf ini yaitu asal mula mengapa Allah SWT mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ke materi yang pertama, yaitu A atau latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Ini ada di halaman 71. Ini merupakan latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, ini merupakan materi pertama atau subbab pertama yang kita pelajari. Nah, untuk itu kita untuk meringkas, kita ambil poin terpenting pada paragraf ini atau kata-kata yang penting, yang sangat penting, yang mewakili pada semua kalimat pada paragraf ini ya.
Kita baca terlebih dahulu. Tahukah kamu di mana letak Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram? Dua tempat ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayainya. Nah, dari paragraf ini kita ambil poin pentingnya. Caranya yaitu dibuat pertanyaan. Pada paragraf ini membahas tentang apa? Dibaca ulang. Tahukah kamu di mana letak Masjidil Haram? Dua tempat ini sangat berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayainya. Nah, di sini poinnya itu membahas tentang apa sih paragraf ini yang masih berkaitan tentang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj atau penyebab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ternyata kalimat penting yang masih berkaitan dengan latar belakang ini yaitu dua tempat ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, kita garis bawahi ya, buku kalian coba di garis bawahi. Ini nanti yang kita tandain ini nanti ditulis ulang untuk penjelasan di subbab latar belakang, yaitu penyebab-penyebab peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Nah, ini nanti ditulis ulang yang sudah digarisbawahin ini. Kemudian ini masih paragraf yang menceritakan atau masih berkaitan dengan latar belakang ya, penyebab Isra Mi'raj itu terjadi. Terlebih dahulu kita baca dan buat pertanyaan. Setelah dibaca, buat pertanyaan. Membahas tentang apa pada paragraf ini yang masih berkaitan dengan latar belakang. Setelah itu digarisbawahi ya. Oke, sekarang kita baca. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Makkah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintainya itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Nah, di sini poin pentingnya yang masih berkaitan dengan latar belakang atau penyebab terjadinya Isra Mi'raj itu, yaitu kita tadi peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi atau disebabkan oleh awalnya semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW. Penyebabnya ini yang pertama, terus yaitu yang kedua, kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Nah, ini menceritakan dua hal ini. Paragraf ini yaitu dijelaskan lagi, diperjelas karena kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintainya itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Ini sudah dijelaskan. Jadi poinnya itu ternyata membahas tentang penyebab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dan meninggalnya istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib. Tuh, ini adalah dua peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang selanjutnya, nah pada paragraf ini kita ambil poinnya, kemudian kita tandain atau garis bawahin ya.
terlebih dahulu kita baca. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam di kota Taif, kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah SAW sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusirnya kembali ke Mekah. Nah, ternyata paragraf ini yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yaitu ada di kalimat ini, perlakuan penduduk Taif, karena pada paragraf ini menceritakan kaum Quraisy dan masyarakat Taif. Jadi kita bisa ambil perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah SAW sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusirnya kembali ke Mekah. Ini adalah latar belakang mengapa terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang selanjutnya. Kemudian di paragraf selanjutnya itu kita baca untuk mengambil poin-poin pentingnya yang masih berkaitan dengan latar belakang ya, dan digarisbawahi atas jaminan pelindungan Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah meneruskan dakwahnya. Setelah Rasulullah SAW diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW merasakan kesusahan dan kepedihan setelah ditinggal dua orang yang dicintainya. Dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Kita ambil poinnya menceritakan tentang apa paragraf ini yang masih berkaitan dengan latar belakang atau penyebab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu ternyata masih menceritakan tentang masyarakat Taif. Nah, ini kita ambil penyebab selanjutnya terjadi peristiwa ini, yaitu setelah Rasulullah SAW diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Kemudian penyebab yang lainnya yaitu setelah ditinggal dua orang yang dicintainya, dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Nah, penyebab selanjutnya karena Allah SWT Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya Nabi Muhammad SAW yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah SWT juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj ini. Poin pentingnya yaitu penyebabnya atau yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu Allah SWT Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya Nabi Muhammad SAW yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, ini mengapa? Ini merupakan penjelasan mengapa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada paragraf ini ya. Kemudian selanjutnya di paragraf selanjutnya itu kita baca dulu. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa nyata dan terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 1, yaitu untuk memperlihatkan akan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dan juga bukti akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nah, pada paragraf ini menjelaskan tentang bukti nyata peristiwa Isra Mi'raj itu, yaitu terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 1. Nah, ini bisa ditandain ya, di garis bawahin. Nah, ini adalah peta mind mapping yang peta ringkaskan yang tadi sudah kita bahas.
tadi di paragraf-paragraf tadi kita telah mempelajari subbab yang pertama, yaitu latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian sekarang kita akan mempelajari subbab yang kedua, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, saat peristiwa Isra Mi'raj berlangsung, kita akan mempelajari juga perjalanan Isra dan perjalanan Mi'raj. Nah, ini merupakan sub-subbab atau anakan bab dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu seperti apa? Ini ada di materi anakan subbab, yaitu yang pertama nanti kita akan pelajari perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Kemudian yang ketiga, pada subbab peristiwa Isra Mi'raj yang ada di halaman 72, itu nanti kita akan pelajari kejadian dalam Isra Mi'raj. Oke. Nah, tadi kita sudah merangkum atau meringkas, sudah menandai atau menggarisbawahi paragraf-paragraf yang ada di subbab latar belakang peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah, agar lebih mudah diingat, paragraf-paragraf tersebut ditulis, pertamanya dibuat pertanyaan seperti contoh, sebutkan ayat dan surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, tadi ada, kita juga sudah menandai penjelasannya, dibuat di sampingnya, ditulis di sampingnya. Kemudian buat lagi, ternyata pada latar belakang peristiwa Isra Mi'raj itu menjelaskan tentang apa? Nah, nih dibuat pertanyaan, jelaskan apa penyebab Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan. Tadi sudah kita pelajari, kita sudah garis bawahi ya. Nah, penjelasannya itu bisa ditulis di sampingnya agar mudah mengingat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang subbab yang kedua, yang B, itu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang pertama itu perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, tadi kita sudah membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang dari peristiwa perjalanan Isra, yaitu perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita baca terlebih dahulu, kemudian kita tandai poin-poin pentingnya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Dan malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya
ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, diantaranya Madinah, Madyah, Tursina, dan Behlam. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Nah, ini dibuat di garis bawahi kata-kata yang pentingnya dengan cara dibuat pertanyaan di setiap kalimat. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, ini berarti kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hatim dengan Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Nah, ini kalimat ini membahas tentang bagaimana awal mula perjalanan Isra Mi'raj itu, yaitu Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Nah, untuk paragraf yang kedua, yaitu Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buraq. Nah, di sini berarti kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad SAW adalah buraq menuju Palestina, menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi dari Ka'bah Mekah, Masjidil Haram itu tujuan Rasulullah SAW pada perjalanan Isra ini yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram Ka'bah Mekah ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat. Jadi sebelum sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melewati beberapa tempat, diantaranya Madinah, Madyah, Tursina, dan Behlan. Nah, ini kita tandai. Jadi sebelum sampai dari Ka'bah Mekah atau Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad SAW melewati beberapa tempat. Nah, ini ditandai. Jadi peta perjalanannya. Jadi dari Ka'bah Mekah atau Masjidil Haram ini melewati kota Madinah, terus kemudian melewati kota Madyah, melewati Tursina, Gunung Tursina, dan kemudian melewati Bethlehem. Nah, setelah itu sampai perjalanannya dari Masjidil Haram nih ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah sampai, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Nah, ini jadi Masjidil Haram setelah melewati kota Madinah, Madyah, Tursina, dan Behlam, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, kota terakhir pada perjalanan Isra, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Nih. Nah, setelah sampai itu Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Ini ditandai. Jadi pada dua paragraf ini menjelaskan tentang awal mula terjadinya peristiwa Isra, kemudian tempat-tempat saat berlangsungnya perjalanan Isra yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu di mana saja. Kemudian buat pertanyaan, setelah sampai bagaimana perjalanan Isra Nabi setelah sampai di Masjidil Aqsa. Nah,
Nah, ini tadi kita membahas tentang perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk kita mudah mengingat pada perjalanan Isra ini, kita buat pertanyaan yang sudah kita tandain tadi. Nah, ini pertanyaannya ini, kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Nah, penjelasannya kan dibuat di sampingnya. Kemudian, bagaimana Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan Isra Mi'raj? Awalnya tadi yang kita tandai, yang bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, ini penjelasannya ditulis di sampingnya. Terus apa kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad SAW? Nah, kemudian di manakah tempat-tempat yang dilewati Nabi Muhammad SAW saat perjalanan Isra Mi'raj? Nah, ini untuk memudahkan pertanyaan-pertanyaan ini, untuk memudahkan kita belajar memahami materi perjalanan Isra yang kata-katanya terlalu banyak. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mempelajari yang pertama, subbab yang pertama, yaitu latar belakang penyebab peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Terus kemudian sekarang kita membahas perjalanan Mi'raj, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang kedua, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha, yang merupakan masih peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa berlangsungnya Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Mi'raj ini yaitu peristiwa dari perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Pertamanya kita baca terlebih dahulu, kemudian cari poin pentingnya untuk digarisbawahi ya. Nah, pada perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa. Tadi perjalanan Isra berakhir di Masjidil Aqsa ya. Nah, sedangkan perjalanan Mi'raj ini dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam AS, yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam AS, dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam AS yang ahli surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Nah, ini untuk ini kita ambil poin pentingnya, menjelaskan tentang apa di paragraf ini, menjelaskan tentang bertemunya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Adam AS, dan juga bagaimana peristiwa Mi'raj itu terjadi. Nah, untuk itu kita garis bawahi ya, bagaimana Isra Mi'raj itu terjadi, bagaimana perjalanan Mi'raj terjadi, yaitu dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Dan di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Adam AS. Nah, itu digarisbawahin ya, itu merupakan kalimat yang menjelaskan keseluruhan paragraf. Kemudian masih perjalanan Mi'raj. Nah, perjalanan Mi'raj ini kalian bisa buka bukunya di halaman 73 ya. Nah, kita baca terlebih dahulu agar kita tahu poin-poin yang dibahas di paragraf ini itu apa. Oke, kita baca.
Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga. Tadi di langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian dilanjutkan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti pada paragraf ini menjelaskan tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW di tingkatan langit. Nah, ini untuk menjelaskan agar kalian cepat hafal, yaitu dibuat seperti kolom menurun. Ya, jadi di langit pertama itu paling atas, atau di langit kedua, terus nanti bawahnya. Di langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan siapa, di langit keempat, di langit kelima nanti bawahnya. Seperti itu, dibuat kolom tapi menurun agar mudah mengingat. Nah, dan tadi di langit ketujuh, setelah di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu 2 sungai yang ada di surga dan 2 sungai yang mengalir keluar itu adalah Sungai Nil dan Eufrat. Oke, kita ambil poin pentingnya. Ternyata di sini menjelaskan, paragraf ini menjelaskan tentang keadaan Sidratul Muntaha. Nah, ini poinnya berarti di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke Mustawa. Setelah di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW naik ke Mustawa bertemu dengan Allah SWT. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Nah, setelah mendapat perintah untuk menunaikan sholat, Rasulullah SAW kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah SWT dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Poin penting di sini yaitu menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Itu bagaimana? Nah, setelah ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW kemudian naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah SWT. Ini digarisbawahi. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Nah, ini menceritakan, paragraf ini menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat. Paragraf ini bisa kalian baca di halaman 73 ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, setelah menghadap Allah SWT lagi. Nah, ini setelah bertemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW menghadap Allah SWT lagi. Akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam dengan buah perintah dari Allah SWT berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Akhirnya
Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Nah, ini paragraf ini menjelaskan tentang akhirnya Allah SWT memberikan keringanan, yaitu akhirnya kewajiban sholat 5 waktu menjadi 5 kali dalam sehari. Nah, setelah membawa perintah dari Allah SWT berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun kembali ke bumi. Nah, perjalanan Isra Mi'raj itu bisa diringkas, paragraf-paragraf yang panjang tadi bisa diringkas menjadi seperti ini, yaitu ini yang nomor 2 perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Ini bisa diringkas dengan membuat pertanyaan. Contohnya seperti ini ya. Kalian tinggal mengisi penjelasan titik-titik ini untuk mudah mengingat dan menghafal dan memahami materi Isra Mi'raj ini. Nah, ini yang pertama dibuat pertanyaan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan siapa saja pada setiap tingkatan langit, yaitu pada setiap langit ke-1 bertemu dengan siapa, langit kedua bertemu dengan siapa, langit ketiga. Nah, itu dibuat seperti bagan menurun ya, langit pertama itu paling atas, langit kedua itu bawahnya, langit ketiga seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua untuk meringkas paragraf-paragraf tadi yang sudah kita tandain tadi, yaitu dengan cara membuat pertanyaan yang kedua ini, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat 5 waktu. Tadi sudah di garis bawahi dan ditandai ya. Nah, tinggal mengisi penjelasan ini untuk kalian memudahkan dalam mengingat materi pelajaran. Jadi kalian bisa menulis ulang penjelasan ini agar lebih hafal, lebih mudah mengerti. Kemudian ini adalah anakan subbab ya. Ini masih kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj ini yang nomor 3 ini merupakan anakan subbab dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu materi yang ada di peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini paragraf ini ada di halaman 74. Oke, kita ringkas paragraf ini dengan cara mengambil poin-poin pentingnya. Namanya dibaca, Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj melihat beberapa kejadian, diantaranya Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi besar dan wajahnya sangat seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Hal ini menggambarkan betapa kasar malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Betapapun orang-orang yang ada di neraka meminta tolong kepadanya, mereka tidak akan beri pertolongan. Jadi pada paragraf ini kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW yaitu diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang-orang yang membawa daging yang baik dan sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Nah, ini bisa digarisbawahi. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Nah, ini bisa digarisbawahi. Orang itu menjerit kesakitan setelah terpotong, lidah itu tersambung kembali dan dipotong lagi, demikian terus menerus tiada henti. Orang itu juga merasa sakit berkali-kali. Inilah gambaran orang-orang
ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Nah, ini juga bisa digarisbawahi ya. Jadi gambaran-gambarannya, maksud dari daging yang busuk itu apa, penjelasannya bisa digarisbawahi. Jadi diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Nah, penjelasannya itu menggambarkan apa? Nah, itu bisa digarisbawahi, ditandain ya untuk dijadikan ringkasan. Kemudian kejadian selanjutnya itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu merasa kesusahan ketika duduk susah, berdiri susah, apalagi untuk berjalan. Susah sekali karena perutnya yang besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu makan riba, harta yang diperolehnya tidak didapat dengan cara yang halal. Nah, di sini menjelaskan tentang Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dijelaskan juga penggambaran maksud dari yang diperlihatkan Nabi Muhammad SAW tersebut, yaitu menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan harta riba, harta yang diperolehnya tidak didapat dengan cara yang halal. Ini juga bisa ditandai atau dibawahi. Nah, kejadian-kejadian tadi yang sudah kita rangkum, kita tandai, bisa ditulis kembali di titik-titik ini untuk memudahkan kita mengingat agar kita paham, karena tadi paragraf-paragraf tadi masih terlalu panjang, masih terlalu banyak, jadi bisa kita ringkas melalui bagan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan belajar subbab yang ketiga, materi yang ketiga pada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu yang C, tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Nih, pertama kita baca tanggapannya seperti apa, kemudian kita ambil poin pentingnya. Oke. Pada hari menjelang subuh sampailah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya. Melintaslah Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dirinya baru saja menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal dan sebagian besar kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Beberapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Nah, ini paragraf ini berarti menjelaskan awal mula bagaimana Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan perintah sholat dan kembali pulang ke Mekah. Nah, kita tandai awal mulanya itu pagi hari setelah menjelang subuh sampailah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Ini awal mulanya dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya beliau ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri berniat menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya. Nah, ini awal mulanya setelah kembali ke kota Mekah. Melintaslah Abu Jahal ini dan rombongan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal dan sebagian besar kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya. Ini awal mula bagaimana tanggapan masyarakat Mekah setelah Rasulullah SAW menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Ternyata sebagian kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya, dan beberapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Itu juga bisa kalian tandai, karena kaum kafir Quraisy ini menganggap peristiwa Isra Mi'raj suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu
Berapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Dan juga kemudian datanglah Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Mekah karena Abu Jahal dan rombongan di kota Mekah tadi menyebarkan isu-isu atau kebohongan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu tidak nyata, sehingga kemudian datanglah Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Abu Bakar benar-benar mempercayainya karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah bohong kalau berbicara. Bahkan kalau Rasulullah SAW bercerita lebih dari peristiwa Isra Mi'raj, dia akan percaya juga. Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia mendapat gelar As-Siddiq yang punya arti membenarkan. Nah, pada paragraf ini menjelaskan bahwa Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Mekah yang tidak percaya, menjelaskan bahwa apa yang diceritakannya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu memang benar adanya atau adalah kebenaran. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy tetap tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Menurut mereka, mana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dengan hanya waktu semalam, apalagi ditambah dengan naik ke langit. Padahal kalau naik unta, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ditempuh selama sebulan. Semakin tidak percaya kaum kafir Quraisy mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai orang gila dan penyebar berita bohong. Nah, ini adalah tanggapan kaum kafir Quraisy. Kemudian berita Isra Mi'raj yang sulit diterima akal manusia itu dijadikan berita untuk menghasut masyarakat Mekah. Ini tanggapan masyarakat kafir Quraisy ya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyebar kebohongan dan dakwah yang dilakukan selama ini tidak benar. Supaya masyarakat Mekah menjauhi Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menerima jalan dakwahnya, siasat mereka ternyata tidak berpengaruh kepada kaum muslimin. Mereka mendengar peristiwa Isra Mi'raj menjadi bertambah keimanannya dan ingin semakin dekat dengan mengenal pribadi Rasulullah SAW. Ini bisa ditandai yaitu bagaimana tanggapan masyarakat Mekah, kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Nah, ini tanggapan masyarakat Mekah ini bisa dibuat bagan seperti ini, yaitu yang tadi kita tandai. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat meningkat dalam memahami per bab materi pelajaran, yaitu bisa dengan meringkas dan membuat peta ringkasan seperti yang tadi dijelaskan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.